Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 7 siswa-siswi MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Tanggulangin yang berbahagia. Salam sehat dan sukses selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga kita tetap dalam lindungan rahmat atau ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran kita kali ini fikih bab 2 yang menjelaskan tentang tata cara bersuci. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami pengertian bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Anak-anak sekalian yang berbahagia, anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 16 sampai halaman 17. Pertama, tentang pengertian najis. Najis artinya menurut bahasa kotor, menjijikkan, tidak bersih, atau tidak suci. Ini pengertian najis secara bahasa. Sedangkan pengertian najis menurut istilah yaitu suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian najis menurut istilah atau syariat Islam. Anak-anak sekalian, dasar hukum dari pembelajaran kita tentang bersuci adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muddatsir ayat yang keempat, yaitu wasiyabaka fatahhir. Ini merupakan dasar hukum tentang diperintahkannya bersuci ketika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, langsung saja anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 17 tentang macam-macam najis dan tata cara thaharah. Kita semuanya sudah paham bahwa najis itu ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang termasuk dalam kategori najis ringan ini adalah air kencing bagi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibu. Ini tentang najis mukhaffafah, jadi najis yang paling ringan. Cara mensucikannya pun juga paling mudah, cukup dipercikkan atau dijibratkan air pada tempat atau benda yang terkena najis mukhaffafah tersebut, maka najis tersebut hilang, alias sudah menjadi suci. Ini mukhaffafah. Kemudian yang kedua, anak-anak, tentang najis mutawasithah atau najis pertengahan, najis yang sedang, tidak ringan juga tidak berat. Yang termasuk dalam kategori najis ini adalah air kencing atau kotoran orang dewasa. Jadi kotoran yang keluar dari bubul maupun dubur, dari jalan depan atau jalan belakang, kecuali air mani. Ini termasuk najis mutawasithah, najis yang ringan, najis yang sedang. Anak-anak sekalian, najis mutawasithah ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang bisa dilihat oleh mata, bendanya ada, wujudnya nampak, bisa dilihat, bahkan mungkin bisa dirasakan baunya, bisa dilihat warnanya dan sebagainya. Ini najis ainiyah. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah.
Najis hukmiyah itu najis yang tidak tampak, namun hakikatnya najis, seperti kain atau pakaian yang terkena cipratan air kencing orang dewasa atau terkena cipratan kotoran, kemudian air kencing tersebut mengering. Karena mengering maka otomatis tidak bisa dilihat oleh mata atau mungkin bisa jadi baunya sudah hilang. Namun hakikatnya benda atau kain atau pakaian tersebut masih mengandung najis. Itu namanya najis hukmiyah. Tidak bisa dilihat, mungkin baunya sudah hilang, namun hakikatnya masih kotor, masih najis dan perlu disucikan. Ini najis hukmiyah. Anak-anak sekalian, yang termasuk najis hukmiyah ini diantaranya yaitu najis hukmiyah atau najis yang termasuk diantara najis mutawasito ini diantaranya yaitu madhi, mani, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Untuk membedakan apa itu madhi, apa itu wadhi, apa itu mani, anak-anak bisa melihat, membaca secara menyeluruh, mendetail di dalam LKS-nya. Anak-anak sekalian, cara mensucikan najis mutawasito ini yaitu dibilas dengan air yang suci sampai bersih sehingga hilang bau atau rasa atau mungkin warnanya. Jadi tidak cukup dicibratkan seperti kita menghilangkan najis mukhafafah di atas. Dibasuh dengan air sampai 3 kali, 1 kali, 2 kali, kalau sudah dianggap diyakini itu suci maka hukumnya pun suci. Jadi sempurnanya adalah dibasuh atau dicuci sampai 3 kali. Ini najis pertengahan, najis mutawasito. Kemudian yang ketiga anak-anak yaitu najis mughaladhah atau najis berat, yaitu najis yang disebabkan oleh air liur, air kencing, keringat, kotoran, darah atau air mani dari binatang, anjing dan babi. Ini termasuk najis mughaladhah, najis yang sangat berat sekali. Cara mensucikannya pun juga sangat berat. Pertama harus dibersihkan dahulu, dihilangkan dulu wujud benda atau kotoran yang menempel pada benda atau pada badan atau pada pakaian atau pada kain. Dihilangkan dulu wujudnya, setelah itu dicuci sampai 7 kali, dan salah satunya dengan menggunakan debu, atau salah satunya bisa dengan menggunakan sabun atau alat untuk mencuci dengan bersih sebersih mungkin. Ini lebih berat karena najis termasuk golongan najis berat, yaitu najis mughaladhah. Anak-anak sekalian, demikian ulasan singkat tentang bab 2 yang menjelaskan tentang macam-macam najis. Semoga menjadi ilmu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.